Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Irda Safitri dari PFT 6C. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang mendasar namun sangat menarik. Materinya itu adalah sejarah perkembangan komputer. Oke, baiklah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu apa pengertian komputer. Nah, nanti kita akan bahas itu secara bahasa dan secara umum. Nah, di sini kita awali pengertian komputer itu secara bahasa, yaitu komputer berasal dari bahasa Latin. Ternyata bukan dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti alat hitung. Kemudian di awal pembuatan komputer ini dibuat secara desain yang bertujuan untuk alat bantu untuk menghitung angka-angka. Jadi awalnya itu komputer itu dibuat untuk menghitung angka-angka serta membantu proses perhitungan yang berkaitan dengan angka-angka. Nah, selanjutnya kita masuk secara umum, yaitu suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas inspirasi. Nah, artinya apa saja yang menjadi inspirasi dari lahirnya komputer? Alat hitung yang menjadi inspirasi lahirnya komputer. Ini ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada sempoa, yang mana ini adalah gambar dari ilustrasi sempoa. Sempoa dianggap menjadi awal dari munculnya komputer. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kalkulator roda numerik. Ini adalah gambar dari ilustrasi kalkulator roda numerik. Sebuah kalkulator roda numerik yang mempunyai 8 roda putar bergerigi, fungsinya tentu saja sebagai pengelola angka. Yang ketiga yaitu ada mesin analitik. Ini adalah gambar dari ilustrasinya, yaitu mesin dengan perhitungan otomatis ditemukan oleh Carles Babbage. Yang keempat yaitu ada mesin tik. Nah, ini adalah ilustrasi gambar dari mesin tik. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol apabila diletakkan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Ini adalah 4 alat hitung yang menjadi inspirasi lahirnya komputer. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu perkembangan komputer. Nah, ternyata perkembangan komputer ini dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama yaitu generasi pertama tahun 1945 sampai 1905. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat 1980 sampai 2000-an. Dan generasi yang kelima yaitu pada tahun 2000-an sampai masa depan. Berarti sekarang ini kita memasuki perkembangan komputer itu pada generasi yang kelima. Selanjutnya yaitu kita akan membahas generasi yang pertama. Komputer
Generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Ini adalah ilustrasi gambar komputer generasi yang pertama. Nah, di sini ukurannya itu sangat besar karena dia itu komponen dasarnya itu menggunakan tabung vakum. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki ukuran yang besar karena itu dia menggunakan tabung vakum. Yang kedua yaitu menggunakan tube vakum. Yang ketiga yaitu kapasitas penyimpanannya kecil. Nah, di sini dia sudah ada memorinya. Yang keempat yaitu kinerjanya itu lambat dan itu memerlukan listrik yang besar. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke generasi yang kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Nah, ini adalah ilustrasi dari generasi yang kedua. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ukurannya jauh lebih kecil dibanding dengan komputer generasi pertama. Terus kinerjanya lebih cepat. Terus daya listriknya lebih kecil, ya karena dia ukurannya lebih kecil. Selanjutnya yaitu kita masuk ke generasi yang ketiga, yaitu komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC, meskipun IC ini sebagai komponen dasar utama. Transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Ini mengembangkan generasi yang kedua yang memiliki kendala transistornya itu mudah panas, sehingga di sini memunculkan ide penggunaan batu kuasa untuk meredam panasnya. Nah, selanjutnya itu di sini adalah gambar ilustrasi dari generasi ketiga yang memiliki ciri-ciri harganya itu terjangkau, memorinya itu lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Pertama kali penggunaan keyboard atau monitor. Selanjutnya yaitu generasi keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menghimpun integrated circuit menjadi jutaan chip. Di sini terjadi pengembangan IC, ukurannya itu juga menjadi kecil dan gabungan dalam IC ini juga semakin meningkat. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari generasi keempat yang memiliki ciri-ciri menggunakan large scale integration (LSI), digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Selanjutnya ini adalah generasi yang terakhir, yaitu generasi kelima. Komputer generasi kelima identik dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, ini adalah ilustrasi dari generasi yang kelima yang memiliki ciri-ciri masih menggunakan large scale integration (LSI). Fiturnya itu semakin banyak, kecepatan memproses informasi itu meningkat, adanya alat pengganti pekerjaan manusia, simbol dari generasi kelima. Ini referensinya yaitu dari Junaidi F.A. dan Basalela D. 2018, Teknologi Informasi Kesehatan Aplikasi Komputer Dasar. Sekian ulasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.